Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mandarnesia yang budiman, saya kira pemirsa Mandarnesia sudah tidak asing lagi dengan tamu saya kali ini. Beliau adalah Ibu Dr. Agusnia Hasan Sulur. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Polewali Mandar. Tapi sebelumnya ketika beliau terangkat sebagai ASN, beliau langsung di Bapeda Bu ya? Iya, Bapeda. Oh iya. Dari staf ya. Jadi staf ya. Artinya pada saat terangkat sebagai ASN langsung memang di Bapeda? Tidak, sebenarnya saya terangkatnya itu di bagian Kesra. Oh, bagian Kesra. Waktu itu masih bagian Kesra. Bagian Kesra. Tahun berapa itu? Tahun 1994. Sudah berapa tahun? 20 tahun lebih. Setelah itu di sekolah menyelesaikan pendidikan S1 karena saya terangkatnya SMA. Oh, SMA. Jadi terangkat awal karir ASN itu dari golongan 2A. Dari golongan 2A. Jadi saya daftar itu SMA, ijazah SMA. Jadi kelihatan jenjangnya sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari golongan 2A. Iya. Pernah PLT Kasubdit Pertambangan dan Energi Bu ya. Terus kemudian naik terus sampai ke Kabid di Capil. Kemudian kembali masuk ke Bapeda sebagai Kabid Pispra. Iya. Kabid terus dari situ setelah di Kabid Pispra, terus Kabid Sosbud, terus habis itu sekretaris. Oh, sekretaris Bapeda. Habis itu baru ke Perindakop. Disitulah banyak UKM yang sampai sekarang masih melengket ke Ibu Agus. Kayak bintang kek. Seperti bintang kek. Ini iklan sengaja. Oke Bu. Pemirsa Mandarnesia yang budiman, untuk sesi podcast kali ini bersama Ibu Agusnia Hasan Sulur selaku asisten pemerintahan dan Kesra. Kemarin alhamdulillah Kabupaten Polewali Mandar kan sudah baru selesai melantik 67 ya. 67 kepala desa dan 2 PAW. Oh iya. Itu merupakan sebuah menurut kami bahwa itu sebuah prestasi karena perjalanan Pilkades ini saya kira pemirsa Mandarnesia sudah memahami mulai dari di DPR kemudian sampai ke hampir tuh sudah interpelasi atau gimana? Iya, sudah sampai ke interpelasi sampai kemana-mana. Jadi kita mau mendengar langsung dari Ibu Agusnia penjelasannya tentang proses Pilkades karena ini merupakan leading sektor beliau sebagai asisten dan pemerintahan dan Kesra sebagai perpanjangan tangan Pak Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Silakan Bu. Iya, jadi perjalanan Pilkades ini memang sangat luar biasa. Ya. Yang luar biasanya adalah kami kebetulan dengan Ibu Kadis ini baru menduduki jabatan. Ya. Jadi Bu Kadis PMD juga baru dimutasi sebagai Kepala Dinas PMD dan saya juga selaku asisten 1 yang membidangi. Masing-masing baru. Jadi masing-masing baru. Ibu Kadis PMD baru dimutasi, kemudian Ibu Dr. Agusnia juga masih baru baru. Ya. Jadi karena ini merupakan tugas kita ya kita harus bisa. Ya. Jadi di dalam perjalanan ini memang yang menjadi prioritas kita khususnya desa adalah pemilihan kepala desa. Jadi itu agenda utama ya? Iya, karena itu juga sudah ada di dalam rencana kerja. Jadi rencana kerja dari Bapak Bupati, kemudian yang ada juga penganggaran RAPBD kita. Ya. Jadi dasar kita bekerja yang pertama adalah itu. Itu merupakan target kinerja. Kemudian kita memulai tahapannya. Karena Pilkades ini kan berdasarkan aturan itu persiapannya itu kan 6 bulan.
6 bulan. Iya. 6 bulan persiapan dari hari sebelum hari H. Sampai hari H. Sampai hari H. Di dalam aturan yang mengatur di Permendagri itu sangat jelas bahwa tahapannya itu diatur secara detail. Jadi dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di awalnya tersendat tentu itu akan berentetan, dan yang menarik adalah kita berhitungnya juga adalah akhir masa jabatan dari kepala desa sekarang. Terus kemarin pelantikan pas 4 Januari itu berakhir. Jadi tidak ada lagi pelaksana tugas. Berarti pas dengan waktu. Pas dengan waktu yang targetnya terpenuhi. Target terpenuhi. Tadi disebutkan bahwa ada tahapan 6 bulan sebelum hari H. Masih diingat tahapan yang paling pertama yang dilakukan untuk menuju Pilkades ini apa saja? Jadi untuk Pilkades, jadi pengalaman yang pertama buat saya secara pribadi dengan memahami berbagai aturan dan regulasi yang ada. Jadi memang sangat menarik ya, dari sisi pembelajaran juga selaku implementator dari kebijakan. Kita sebagai implementator ini memahami dari aturan. Jadi mulai dari Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, kemudian Permendagri 112. Nah yang menarik ini kan karena adanya revisi. Ada revisi. Permendagri 72 kan. Jadi yang baru adalah Permendagri 72. Perubahan Permendagri 112 yang di dalam isinya itu kenapa terjadi perubahan sangat jelas karena kita di kondisi COVID. Nah, itu yang menarik. Tahun ini di perubahan itu lebih rujukannya adalah tentang bahwa Pilkades ini pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita di kondisi pandemi. Jadi sebenarnya yang agak hampir atau sempat membuat polemik antara eksekutif dan legislatif itu di peraturan itu ya Bu? Iya. Ditambah salah tafsir atau gimana? Ya, jadi sebenarnya ya ini pendapat saya secara pribadi dengan aturan yang ada dengan Perda kita. Jadi memang terkait Pilkades ini sangat kompleks persoalannya di dalam tahapan karena kita tahu memang sekarang ini agak berbeda dengan sebelumnya di mana kepala desa ini sangat ada seksi. COVID ini. Iya, sangat seksi tentunya dengan kondisi kita sekarang ya. Terus kemudian kondisi COVID, jadi perubahan regulasi terkait 72 ini memang dasar, jadi dasar menimbangnya adalah kondisi negara kita dalam kondisi bencana non alam yaitu COVID. Nah kemudian yang kedua terkait dengan yang kemarin yang rame-ramenya kita banyaklah orang berdiskusi dan sampai beberapa kali demo terkait dengan harus merubah Perda terkait dengan tahapan. Terutama di seleksi. Itu yang paling tajam kemarin. Memang untuk kita membedah aturan ini memang banyak hal yang terkait, tetapi substansi daripada 72 adalah lebih kepada penanganan pelaksanaan Pilkades itu merujuk kepada COVID. Pelaksanaan harus memperhatikan dan protokol. Itu sangat fokus sekali di situ supaya penyebaran COVID ini tidak menyebar. Terus kemudian yang kedua, nah di sisi lain ada suara dari masyarakat ataupun aspirasi yang masuk menginginkan di dalam hal tahapan seleksi. Seperti apa keinginannya? Ya kan kemarin ini yang disuarakan adalah untuk bagaimana wawancara ya. Wawancara. Dan tulis itu tidak usah, itu yang menjadi yang menjadi hal yang kita diskusikan masukan. Tetapi tentunya yang disuarakan kemarin adalah untuk merubah Perda. Sedangkan kita sudah masuk di dalam tahapan. Sudah ada tahapan. Sudah ada tahapan yang kita lalui. Yang harus dilalui. Dan itu semua kan dari aspek perencanaan kemarin kan tidak siap dengan itu Kita sudah ada di dalam tahapan, sudah ada penjaringan, baru kita ingin menyuarakan itu kemarin. Jadi sebenarnya Bapak Bupati dalam hal ini bukan tidak setuju untuk merevisi Perda, tapi situasi kondisi kemarin tidak cukup waktu untuk kita melakukan itu. Tapi pada dasarnya diberikan kesempatan untuk menggunakan hak inisiatif daripada DPR untuk merevisi Perda tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kesepakatannya kemarin itu
Iya, kalau kami dari eksekutif dalam hal ini Bapak Bupati ya menyerahkan kepada DPR Menyerahkan untuk kepada bisa DPR. menyelesaikan tapi tanpa mengganggu tahapan yang ada Tahapan. karena Jadi karena ini saling terkait satu sama lain di dalam tahapan tersebut. kapan perda direvisi tentu akan mengganggu tahapan. Ada waktu yang akan ada ya. race yang ada race waktu yang akan lebih banyak dipakai Betul. untuk Sampai program yang penyelesaian. sudah diprogramkan. Terus ini kan seperti yang kami sebutkan pertama tadi bahwa sepertinya perjalanan pilkades ini kan dia mulus-mulus saja. Artinya meskipun sebelumnya ada pihak-pihak yang menolak ataupun ada yang pihak yang demo untuk sampai merevisi perda, tapi alhamdulillah itu sudah sampai kemarin malah sudah dilantik sampai 67 kepala desa. Kira-kira apa yang dilakukan pihak pemerintah Polman ini sampai bisa sampai berhasil gitu loh. Tips-tipsnya kira-kira kayak gimana itu? Iya, jadi sebenarnya tipsnya adalah yang pertama, apa yang kita lakukan itu rujukannya adalah aturan yang ada, itu yang pertama. Ya. Terus kemudian ya kita tidak sendiri dalam hal ini, kita melakukan koordinasi dalam hal ini. Contoh yang kami dapat berikan adalah mekanisme koordinasi yang kita lakukan, baik itu ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat yang dalam hal ini memiliki tugas terkait dengan pelaksanaan pilkades ini. Jadi pemerintah provinsi melalui Biro Hukum, kemudian Dinas PMD untuk kita melakukan komunikasi, koordinasi kaitan regulasi apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melanggar dari ketentuan yang ada. Kemudian Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Tata Pemerintahan Desa yang selaku memang yang membuat aturan ini. Jadi kan mereka yang buat. Jadi itulah mungkin yang membuat kita bahwa tidak ada pelanggaran yang kita lakukan di dalam karena proses kita melakukan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya. Jadi terkait dengan perda dan tahapan ada beberapa hal yang kita seperti kemarin mengenai seleksi dan sebagainya itu sangat teknis dan itu kita bisa perkuat di dalam peraturan bupati. Jadi itu sebenarnya kemarin jadi kita tidak sendiri, jadi kita melakukan komunikasi dan koordinasi ini lewat tentunya adalah karena kita di pemerintahan dengan pengadministrasian yang ada. Jadi ada dasar kita. Ada dasar. Dasarnya adalah dasar hukum. Benar enggak Pak kita melanggar atau tidak ini dan seperti apa? Ada solusi. Jadi bukan selalu masalah yang kita sampaikan. Jadi kita meminta adalah solusi yang kita bisa tanpa sebenarnya kita mengabaikan apa yang diinginkan dari masyarakat ataupun DPR. Karena komunikasi juga kita lakukan untuk tetap ada solusi karena ini sudah berjalan. Ini sudah berjalan tahapan dan akan banyak konsekuensi yang ada ketika ini tidak dilaksanakan ataupun sampai harus menunggu perda dulu. Jadi tidak harus menunggu dan beberapa daerah lain kita juga sharing sebenarnya daerah-daerah lain yang sudah juga melaksanakan. Berarti ada proses studi banding dulu ya. Iya, sebenarnya kita tidak. Jadi lewat komunikasi telepon maupun lewat media dan rekomendasi dari Kemendagri. Jadi kita tidak terlepas komunikasi yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan ini melanggar hukum atau tidak. Jadi itu tetap kita lakukan komunikasi itu. Itulah mungkin yang tips. Ya kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ada enggak kesalahan di dalam dan alhamdulillah surat terakhir dari Kemendagri bahwa perda kita tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jadi itu semua secara administrasi ada. Jadi itulah yang membuat kita yakin. Jadi kita mencoba adalah mengikuti mekanisme yang ada dan tetap koridornya adalah aturannya. Ini di pasal mana? Sama contoh kemarin juga sempat polemik adalah terkait dengan yang lebih dari 5 ini juga kan. Itu kan itu yang kemarin lebih juga dari 5 itu. Yang bikin itu jadi ribut juga. Karena ada juga yang bilang mestinya masuk semua. Nah aturan kita tidak boleh lebih dari 5.
Nah, kita merujuk lagi di Permendagri 112 jelas sekali bahwa lebih dari 5 itu ada dan perda kita ada. Ya. Ada tes tambahan, Ya. yaitu pendidikan, Ya. usia dan pengalaman Usia dan pekerjaan. pengalaman Jadi pekerjaan. bukan kita yang menambah itu, tapi ada di dalam Permendagri 112 yang mengatur itu. Ya. Yang lebih dari 5, seandainya bisa lebih ya kenapa tidak? Ini agak panjang diskusinya kemarin. Persoalan panjang. lebih dari 5. Karena kalau saya melihat ada juga sih yang sebenarnya pemahamannya setengah terkait dengan aturan itu. Yang diakomodir apa kemarin? Apakah di sekali yang kurang dari 5 diakomodir semua atau Tidak, itu tetap ada tahapan. Tetap ada proses. tahapan, Karena proses. terbukti ada juga karena ya namanya mencari seorang pemimpin ya. ya, Apalagi di situasi sekarang ini yang dimana ya itu memang harus bisa. Bayangkan mereka cuma di ijazah SMP ya, kalau saya tidak salah itu diterima. Jadi pendidikan itu juga menjadi indikator. ya. Tahapan seleksi kalau misalnya ada yang dikurangi berarti itu mengurangi kualitas Tidak. seorang pemimpin Dan pada saya saat masuk di itu. dalam tim seleksi. Jadi masuk di dalam tim seleksi dan memang ya kalau kita melihat ya itu tidak ada sama sekali rekayasa yang ada di dalamnya sebagaimana orang pikirannya seperti ini, tidak. Dan pimpinan itu memberikan kewenangan kepada kita, silahkan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi tidak ada sama sekali yang orang khawatirkan ataupun ributkan bagaimana dari tertentu, itu tidak. Tidak ada yang. Dan itu kan bisa dilihat ya, yang ada walaupun ya orang masih ada juga melihat itu ada celah gitu di dalamnya, tapi itu kan pendapat orang. Jadi yang utama sekarang ini apa yang kita lakukan semua lengkap ya, dari sisi administrasi mekanismenya itu semua. Berarti proses pelantikan kemarin yang dilaksanakan Ibu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan tuntutan misalnya dari pihak-pihak yang kita serahkan itu kepada proses mekanisme hukum kan. Sempat juga kan masih ada yang ribut terkait dengan ada beberapa desa yang masih sampai juga sekarang ya biarlah proses ini tetap berjalan, mereka juga berproses ketika ada kan mekanismenya. Jadi ada mekanisme yang mengatur terkait dengan apabila diduga ya, jadi diduga menurut mereka ya, kalau mereka punya bukti-bukti dan ini silakan menempuh lewat jalur mekanisme yang ada. Jadi kita juga tidak menghalangi, kita mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum misalnya dan sebagainya. Jadi ini proses tetap kita lakukan di dalam pelantikan ini. Kalaupun terbukti ya itu lain lagi mekanisme. Ya, ada mekanismenya. Jadi memang di dalam aturan sangat jelas mengatur itu. Jadi tidak bisa saling menghalang-halangi. Ya. Sama dengan proses pemilu. Ya. Jadi kemarin juga sempat ribut adalah terkait dengan pemilih ya. Pemilih. Nah, itu juga ada juga seperti itu. Iya, sempat juga, tapi kami sudah antisipasi dengan itu bahwa kita mempertegas bahwa aturan terkait dengan pilpres, pileg dengan pemilihan kepala desa memiliki aturan yang berbeda. Yang berbeda. Ya, jadi tidak jadi leading kemarin software-nya berbeda, satu Mendagri, satu karena KPU. kemarin kita tegas yang tidak ada di dalam data pemilih tidak bisa. Dia bilang kenapa aturan rujukannya berbeda. Ya. Ini adalah kepala desa dan yang kemarin itu pilpres dan pilkada itu berbeda. Ya. Jadi itu kemarin. Jadi yang selalu yang menjadi kunci tadi strateginya adalah dasar pijakan kita adalah aturannya. Ketika kita tidak melanggar aturan itu, kenapa kita khawatir? Yang jelas mekanismenya kita ikuti. Dan tidak ada pelanggaran di dalam. Memang tidak ada apa-apa di dalam. Iya, artinya yang dikhawatirkan orang tentang proses seleksi wawancara itu akan dipelintir ke sana kemari itu tidak ada apa-apa. Ternyata kan tidak ada. Walaupun ada saja seperti kemarin masih ada terus. Ya silakan. Jadi kita tetap membuka ruang ya dalam hal ini. Ada yang keberatan dan sebagainya, ada masa tangga dan silakan. Kalau ada bukti-bukti seperti misalnya kemarin yang 242 ya. Nah, itu juga terkait dengan ya itu tetap semuanya difasilitasi kalau memang bisa dibuktikan dan memang mengapa tidak, dan alhamdulillah itu bisa dilewati. Ya bisa dilewati karena melibatkan semua. Seperti dari kepolisian. Jadi kepolisian tadi tetap prinsip kolaborasi kolaborasi di dalam, kita nggak bisa sendiri andaikan tapi walaupun ini bukan hal yang
mudah. Apalagi menghadapi adik-adik pada saat demo dan sebagainya. Tapi artinya kenapa Mandarnesia mengangkat ini? Biasanya di setiap perhelatan pilkada itu kan ada saja hal-hal, apalagi ini kan langsung menyentuh masyarakat bawah. Calon mereka pun betul-betul dari mereka, bukan seperti caleg pemilu yang bukan dari lingkungan mereka. Sementara di daerah lain itu ada yang sampai sekarang belum bisa. Bahkan tahapannya ada seperti daerah tetangga kita yang sampai disegel kan. Jadi ini termasuk menurut kami luar biasa. Tadi sempat disinggung soal ibu asisten ini masih baru. Masih baru, dan begitu pula dengan ibu Kadis PMD juga baru dilantik sebagai kepala dinas PMD. Kira-kira bagaimana model kerjasamanya selama ini dengan bisa diceritakan? Saya juga sangat mengapresiasi kepada Bu Kadis ya. Beliau juga sangat. Artinya ini dua tokoh perempuan sebenarnya. Kebetulan mungkin chemistry-nya dapat sama Bu Kadis. Jadi memang dari dulu kita sering sama. Tapi dalam bekerja ini kita saling menguatkan. Saling menguatkan karena pasti orang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi memang kita tidak pernah terpisah dalam hal ini, di dalam proses ini. Jadi komunikasi itu terus kita lakukan, dan tentunya apa yang membuat kita menjadi semangat juga karena tidak terlepas daripada Bapak Bupati yang memberikan kepada kita untuk silakan melaksanakan itu jangan keluar dari koridor yang ada. Jadi di dalam perjalanan ini itu tadi, selain chemistry-nya dapat, kita terus berdiskusi dan selalu ada solusi. Jadi walaupun ini berat, jadi kita saling menyemangati, insya Allah ini bisa lewat lah. Ada tidak cerita yang berkesan ini di perjalanan tahapan pilkades ini dengan ibu Kadis PMD? Jadi kuncinya itu karena kebetulan saya juga kan orangnya tidak terlalu. Masalah itu kita sebenarnya menciptakan masalah itu. Sebenarnya memang berat kalau menurut orang lihat, dan memang berat. Tapi kita membuat itu enjoy di dalam melaksanakan, dan kita anggap ini adalah sebuah proses pembelajaran buat kita untuk kita bisa lebih kuat lah. Dan itu terus terang itu kita belajar terus dari aturan, dan tidak terlepas dengan komunikasi dan diskusi-diskusi dengan orang yang berkompeten dalam hal ini. Apakah yang kita lakukan ini salah atau bagaimana? Jadi itu tadi. Jadi memang lucu. Jadi kita itu sambil WA, sambil ketemu saling menguatkan lagi. Jadi memang begitu modelnya. Jadi sampai kemarin pun sampai kemarin pun Ibu Kadis, saya mengapresiasi beliau itu komunikasi itu tidak lepas dalam hal apapun. Jadi selalu meminta apa yang terbaik dan solusi lah. Jadi di dalam perjalanan apa yang orang pikirkan tentang hal-hal itu sebenarnya di luar dari itu sangat berbeda, karena kalau kita chemistry-nya dapat dan kita sama-sama menguatkan, pasti itu kita bisa lewati, karena jujur ini berat sekali sebenarnya. Jadi yang menarik pemirsa, ini ada dua tokoh perempuan yang di balik pilkades sebenarnya, dan keduanya sama-sama baru dilantik, satu sebagai asisten pemerintahan dan Kesra, dan yang satu lagi adalah sebagai Kadis PMD di Kabupaten Puan. Ini yang menarik sebenarnya. Ada tidak cerita yang bisa disampaikan, lucu kah atau cerita yang sebenarnya banyak lucunya kalau menurut saya. Jadi dengan Bu Kadis itu walaupun kita siap-siap untuk didemo dan sebagainya, kita tetap diskusi, dan saya selalu bilang kita harus hadapi, kita harus lewati. Apa yang membuat kita saling menguatkan adalah tidak ada yang kita langgar dalam hal ini. Itu yang membuat kita kuat. Kenapa kita harus takut? Jadi beberapa kali kita berhadapan dan berhadapan dengan adik-adik semuanya. Jadi saya tidak mengatakan mereka itu tidak memahami secara utuh. Jadi mereka itu minta penjelasan dari kita, dan kita memberi penjelasan, dan kita tidak pungkiri beberapa juga masukan itu menjadi bahan evaluasi buat kita. Jadi kita positive thinking itu sebenarnya yang membuat kita adalah itu hal yang biasa yang kita harus hadapi. Pertama, dan sebenarnya memang banyak lucunya. Jadi malah main TikTok
TikTok saya sama Ibu Kadis kalau dalam situasi yang seperti apa. Jadi itu tadi kita saling menguatkan dan kita yakin apa yang kita lakukan ini tidak ada pelanggaran di dalamnya. Artinya Karena tetap, kita memang merasa tidak ada sesuatu tetap yang melaksanakan ini atau mengikuti sesuai dengan aturan yang satu yang memang yang menarik adalah di dalam proses ini itu akan menjadi mudah ketika komunikasi koordinasi itu kita lakukan dengan baik dan kita saling mengambil peran kita masing-masing sesuai dengan tugas kita. Jadi saya sangat mengapresiasi Ibu Kadis sampai tahapan awal maupun akhir itu kita selalu sampai ke DPR pun itu sama pada saat itu untuk mengkomunikasikan bagaimana kita menghadapi semua ini ya kita harus lewati dengan baik. Yang penting kita tidak keluar dari aturan yang ada. Jadi itu sebenarnya membuat itu kita intinya. yakin karena apa yang orang ributkan dan sebagainya kita tidak melakukan itu. Jadi dan kita dalam hal ini pimpinan kita mempercayakan kepada kita silakan lakukan yang terbaik dan tidak melanggar dari aturan. Itu sebenarnya itu kuncinya. Iya, itu kuncinya. Lakukan yang terbaik selama tidak melanggar. Pokoknya lakukan itu. Jadi itu sampai hari ya kita harus melantik komunikasi supaya tidak ada celah lagi di dalamnya untuk pelaksana tugas dan sebagainya. Pas hari H berakhirnya itu kita harus. Jadi tahapan ini alhamdulillah dan yang tidak kalah penting izin Allah tentunya. Itu yang paling utama. Biar kita rencanakan kalau Tuhan tidak merestui ya. Iya pasti itu akan ada hambatan tapi kita bisa lalui lah. Dengan ini. Kan kalau di Pilkades itu kan biasanya kita pergi memantau ya. Iya. Kalau Ibu Asisten sampai di mana kemarin memantaunya? Jadi kemarin itu jadi kita lagi dengan Bu Kadis kita tetap semua di samping ada tim kabupaten yang dibentuk. Nah untuk menjangkau 67 desa ya kita berdiskusi, kita lapor pimpinan ya kita melibatkan pimpinan OPD. Oh iya. Ya, jadi ada jadi pimpinan OPD satu hari minha itu kita lakukan pertemuan dan kita memberi surat tugas ada masing-masing penanggung jawab wilayah. Oh iya. Jadi sistem pemantauannya karena begitu tidak mungkin kami ini bisa menjangkau semuanya untuk keliling kan. Nah kita penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan hari H dan isu-isu yang kemungkinan akan muncul di hari H itu. Jadi kita sudah antisipasi jadi kita penyamaan persepsi. Jadi kalau ada seperti ini harus satu bahasa ya. Jangan Bapak turun ke bawah Bapak nggak ngerti. Harus bisa memutuskan dan memang itu terjadi di beberapa wilayah seperti data-data pemilih yang tidak ada, yang itu sempat mau ribut dan akhirnya itu bisa. Karena kita sudah satu bahasa berdasarkan aturan tadi. Aturannya ini rujukannya. Oke, ini yang jadi patokan kita. Tidak ada lagi yang bisa masuk bahwa ini bisa. Ada yang sudah sepakat akhirnya batal. Seperti orang yang tidak masuk ke daftar pemilih itu ya tetap tidak bisa memilih. Tidak bisa karena ada yang kemarin sepakat. Itu daerah apa ya sepakat menelpon Pak Kadis ini gimana? Kita kan sudah sepakat. Aturan. Andai kan kita mengiyakan itu, aturannya tidak, itu kan yang bisa bikin ribut. Iya betul. Jadi itu tadi patokannya adalah aturan kita sepakat semua tidak ada lagi di luar kebijakan daripada ini. Tidak bisa sama sekali. Ya kalau ada laporan artinya jadi kalau saya sih kebetulan kemarin itu virtual langsung dengan Pak Direktur. Jadi kita dipantau yang pelaksanaan hari H itu Pilkades serentak di Indonesia itu sama dengan Bone. Oh, sama dengan Bone yang di Sulawesi virtual, ya. Jadi virtual saya langsung dengan Pak Dirjen mereka memantau pelaksanaan kita. Setelah itu baru saya turun ke bawah keliling daerah Wono, terus kemudian Mapili, terus ke Limboro, Tinambung jadi keliling. Tapi alhamdulillah cenderung tidak ada. Tidak ada karena kita sudah berbagi tugas tadi dengan pimpinan OPD yang diberi tugas Bapak Bupati untuk memantau. Jadi perpanjangan tangan ke bawah tapi penyamaan persepsi dulu dengan aturan yang ide tentang pelibatan kepala OPD untuk memantau ini sejak kapan? Itu dengan melihat kondisi ya yang ada. Artinya di para pilkades ini saja? Iya, baru kali ini karena kita merasa ya ini memang bagian kita semua. Ya jadi kita tidak bisa sendiri tadi, tidak bisa sendiri. Kita harus libatkan teman-teman OPD untuk dibagi tugas. Jadi dia bilang bisa enggak saya menggunakan, saya minta maaf Pak, Bapak yang diberi tugas tidak mendelegasikan lagi ke staf lagi, tidak. Jadi dia yang diberi tanggung jawab untuk itu.
Nah itu kita segera Bapak Bupati setuju dan diberilah surat tugas. Jadi agak ringan, jadi kita hanya mereka memantau daerah-daerah yang Berarti baru kali ini pimpinan-pimpinan OPD itu menjadi iya, sepertinya seperti itu. Baru kali ini karena saya juga dulu pimpinan OPD enggak pernah ditugaskan. terlibat. Enggak pernah. Jadi kemudian yang menarik juga adalah wawancara. Oh ya. Ya itu tadi yang belum kita singgung di dalam proses untuk memperlihatkan bahwa ini tidak ada apa di dalamnya, ya kita melibatkan dari kejaksaan, TNI ya. Jadi ada Iya, di dalam unsur-unsur lain yang tim mewawancara. sel. Iya. Jadi yang dari Pemda saya Iya. kalau itu hari tempat peralangan itu ada asisten 2. Asisten 2. Jadi, ya. Jadi saya kebetulan ada beberapa itu wawancara dan ada dari kejaksaan, dari perguruan tinggi juga, dari Unsur Barat. Oh, dari unsur akademisi ada? Iya, ada semua. Jadi itu tadi karena melibatkan banyak orang. Hampir semua stakeholder terlibat. Hampir semua terlibat. Dan yang menarik itu pelibatan kepala-kepala APD untuk menjadi pemantau pilkades. Iya, jadi pemantau itu pada hari H yang kan kita kan sebenarnya di situasi sekarang pembiayaan juga serba terbatas ya. Jadi kemarin ya kita harus libatkan nih kayaknya OPD untuk dan itu sangat membantu pada hari itu. Terbukti di beberapa lokasi itu sempat. Jadi kita tidak ada jadi ada penyamaan persepsi. Sebelumnya jadi itu hari kita harus penyamaan persepsi dulu bukan. Jadi darurat itu hari terkait dengan isu-isu yang kemungkinan berkembang. Jadi kita panggil juga camat. Oh, iya. Nah, jadi kan yang ribut sebelum itu kan data pemilih ya. Data pemilih juga sempat ini ribut. Nah, itu kita membuka aturan. Jadi tadi aturannya benar enggak jangan sampai kita membuat kebijakan bertentangan dengan aturan. Jadi kita rujukannya di aturan itu. Itu sebenarnya tips-tipsnya. Oke, pemirsa Mandarnesia, sebelum kita menutup sesi podcast ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Agusnya Hasan Sulur, bahwa apa yang telah kita laksanakan di Pilkades ini kemarin sampai pada tahap pelantikan itu kuncinya adalah tetap mengikuti aturan yang ada, konsisten mengikuti aturan yang ada, karena ya selama kita mengikuti aturan ya pasti kita akan menjadi kuat karena ada dukungan aturan yang kita laksanakan, tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita break dulu. Sambil di break ini saya ingin memberitahukan kepada pemirsa bahwa di meja Ibu Kadis ini kayaknya masih bukan sisa ya. Waktu Ibu Kadis menjadi Kadis Perindak sampai sekarang masih sama masih lengket dengan kelompok UMKM ini. Ini kue minyak cuncil. Ini punya siapa, Bu? Ini salah satu pelaku usaha kita, itu Bintang Cake yang saya tahu persis bagaimana metamorfose perjalanan daripada dia sampai di titik ini. Dan saya tetap konsisten menggunakan produk-produk mereka untuk dijadikan bahan cemilan di ruangan. Itu ada beberapa yang mereka sudah bisa dan layak untuk dipasarkan. Oh iya. Jadi sampai sekarang masih bersama dengan teman-teman UMKM-nya. Iya. Ini tidak ada duanya ini rasanya ini. Sebentar saya coba ya. Oke, pemirsa, kita break dulu. Sebentar kita kembali lagi. Pemirsa Mandarnesia yang budiman, seperti biasa di akhir sesi podcast di Mandarnesia itu, Bu Asisten, ada games. Oh, ada gamesnya. Ada gamesnya. Jadi gamesnya berupa menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, tapi ada pilihan. Jadi harus dipilih A atau B. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan standar. Bukan pertanyaan psikologi. Untuk
pemirsa Mandarnesia menilai ataupun melihat sisi lain dari Ibu Agusnia Hasan Sulur dari pertanyaan yang kami lontarkan, kemudian dia akan memilih. Iya. Ini juga baru saya berikan ke narasumber yang lain, Bu. Oh iya. Tapi untuk podcast Mandarnesia ini baru Ibu Agusnia orang ketiga. Oh, orang ketiga, iya. Oke Bu, kita mulai ya. Iya. Kalau warna, Ibu pilih hitam atau putih? Pilih putih. Pilih putih ya. Iya. Makanan pedis atau tidak? Saya suka pedis. Suka pedis ya? Suka. Oh ya, pemirsa. Suka pedis. Beliau suka pedis. Siapa tahu beliau ke rumah pasti pedis-pedis. ya, tokoh ya, Dian Sastro atau Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Ya. Buku fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi. Kenapa suka yang fiksi? Tadi apa ya alasannya? Ya suka saja. Suka saja ya. Iya. Artinya dia lebih bisa membuat bisa berhayal mungkin Iya, ya. bisa berhayal. Ya jadi hal-hal yang ya tidak berhayal, terjadi. ya berhayal sesuatu juga yang ya bisa saja akan terjadi karena biasanya dalam hidup saya secara pribadi ketika ada di dalam hayalan saya itu biasanya itu terjadi loh. Ya. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Oke, terus Presiden Gus Dur atau Habibie? Habibie ya. Media sosial, Instagram atau Facebook? Sebenarnya pilih saja dulu. Oh pilih ya. Ya pilih. Iya karena lebih memasyarakat Facebook sih ya. Facebook itu menjangkau semuanya. Orang-orang tertentu kayaknya kalau Instagram. Mandi pagi atau sore? Pagi. Pagi ya. Kenapa pagi? Ya kita memulai aktivitas kita ya harus bersih segar. Bukan pada saat sore hari. Kalau kita tidak mandi keluar ya bagaimana tidak nyamannya. Tapi ini adalah pemilihan. Iya ini kan pilihan ya. Jadi tidak mesti apa. Karena dia harus dipilih salah satunya. Harusnya dua-dua. Jadi ketika misalnya Bu Agung pilih mandi pagi, tidak mungkin dia mandi sore. Kan? Iya kalau disuruh pilih lebih mandi pagi. Oke, pemirsa Mandarnesia, sebelum kami tutup, ada yang ingin disampaikan Bu, closing statementnya terkait, terkait ini ya. Pilkades dan terkait Kabupaten Kuala Limantan ke depannya. Iya, jadi kalau saya ya kebetulan kita sebagai ASN ataupun pelayan masyarakat, yang pertama kita sebagai abdi negara yang kita lakukan di dalam kita melaksanakan tugas adalah dasar kita bekerja adalah aturan. Ya, jadi kebijakan harus kita pahami, kemudian kebijakan itu kita implementasikan. Dan jangan sampai, karena yang selalu menjadi polemik adalah ketika kita tidak melaksanakan implementasi ataupun sesuai dengan aturan. Ketika tidak melaksanakan aturan, maka di situ ketakutan pasti menghantui. Iya, pasti. Apa yang membuat kita yakin bekerja adalah kita tidak usah selalu ragu kalau ketika itu sesuai dengan aturan. Jadi tidak perlu takut selama kita sesuai dengan aturan. Iya, itu yang membuat kita yakin. Jadi kita karena kita ini adalah sebagai implementator daripada kebijakan. Jadi pemerintah itu adalah implementator. Selain daripada menyusun, tapi kita juga implementator. Jadi itu yang harus, kalau saya secara pribadi ya, jadi memaknai sebuah, terus kemudian pemerintahan itu adalah pengadministrasian. Oh iya. Itu yang saya selalu garis bawahi adalah ketika kita pemerintah kita tidak bisa katanya-katanya. Harus ada bukti pembuktian dalam hal. Ada dasar. Hal pengadministrasian, nah itu harus dibuktikan. Itu banyak temuan kan karena administrasi yang tidak bagus. Itu jadi tadi aturan, terus kemudian pengadministrasian, insya Allah kita bekerja itu tidak. Seperti itu kalau itu mungkin closing statement saya, dan itu mungkin di dalam proses Pilkades ini itu yang kita lakukan karena kita akan takut ketika itu tidak sesuai dengan aturan. Harapan buat
Kades terpilih? Nah, harapan saya adalah karena saya lihat yang terpilih ini, karena saya tahu persis karena saya yang wawancara Iya. mereka. Jadi saya sebenarnya mau menagih nih sama mereka. Oh, Jadi- awas lo mau ditagih sama Bu Iya, Asisten. jadi saya tahu persis dan saya tersave beberapa yang terpilih ya. Ya. Beberapa yang terpilih kepala desa kemarin saya save betul mana para kepala desa yang sudah dilantik yang memiliki obsesi ataupun visi misi yang untuk mengembangkan desanya. Iya. Dengan inovasi, dengan berdasarkan potensi yang ada. Saya hafal betul orang-orangnya dan ternyata mereka-mereka itu terpilih jadi kepala desa. Oh iya. Iya. Jadi yang punya harapan, Iya. yang punya obsesi, yang Punya obsesi. Saya mencatat beberapa dari mereka dan saya nanti sama Bu Kadis sudah bilang, Bu Kadis mari kita tagih mereka janji-janjinya, apa yang mereka, karena itu kan yang membuat nilai poin mereka bagus adalah ketika kemampuan dia. Jadi ini jangan hanya bicaranya, harus implementasinya bagaimana, itu yang saya harapkan ya. Jadi di dalam Pilkades ini sudah menghasilkan pemimpin di tingkat desa dan kita berharap sesuai dengan arahan Bapak Bupati kemarin, bagaimana mereka ini memberi kontribusi di dalam pencapaian visi misi daripada Bapak Bupati dan kontribusi secara nasional, provinsi dan nasional. Itu beberapa kemarin bagus. Saya tahu betul dan mereka anak-anak muda. Kita lihat kerjanya mereka nanti. Kita lihat nanti dan jadi memang yang kemarin itu yang sempat Bu Asisten wawancara ada semacam semangat untuk mengembangkan desa, itu juga yang terpilih. iya. Wow. Iya, saya makanya begitu kemarin saya kan tidak tahu siapa yang kuat dan siapa untuk di 67 desa dan saya mengapresiasi dari beberapa mereka yang terpilih memang punya visi misi yang bagus. Oh iya. Dan itu yang terpilih. Dan itu yang terpilih. Saya kemarin lihat, oh ini yang kemarin punya visi, oh dia mau mengembangkan di sektor kelapa, ada yang pariwisata, yang ada dia punya, ini semua yang terpilih. Jadi kita mau lihat dia seperti apa gebrakan dia dan kita berharap sama Bu Kadis kemarin ini setelah pelantikan kita fokus lagi bagaimana pembinaan ini terus kita lakukan di tingkat desa untuk bagaimana sektor kemiskinan ya. Itu yang menjadi PR kita, inovasi desa berdasarkan potensi yang ada. Sebenarnya uang di mana-mana. Nah, kita lihat nih, tunggu dengan potensi mereka. Jadi Bu Kadis kemarin tahun ini kita fokus bagaimana pengembangan potensi desa. Oke. Pemirsa Mandarnesia, seperti yang disebutkan tadi Ibu Asisten bahwa ternyata ada sebagian calon kepala desa kemarin yang punya visi misi atau punya inovasi yang akan dilakukan dan ternyata itu yang terpilih. Iya, betul. Ini mungkin mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan amanah rakyat setelah pelantikan kemarin dan apa yang dicita-citakan, apa yang mungkin dikampanyekan ke masyarakatnya itu bisa terlaksana tentu dengan dukungan kita semua. Betul. Terima kasih, saya Wahyudi Muslimin dari mandarnesia.com bersama Ibu Agusnia Hasan Sulur, asisten pemerintahan dan Kesra, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.